Selamat pagi anak-anak semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Selamat datang di jenjang pendidikan baru yang penuh peluang, tantangan, dan juga harapan. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pengurus OSIS yang hari ini sudah setia mendampingi adik-adik siswa baru dengan semangat dan senyum yang ramah. Hari ini saya akan membawakan materi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebuah materi yang sangat penting untuk membantu kalian membentuk karakter positif sejak awal dalam menempuh pendidikan di SMA. Melalui materi ini, saya berharap kalian tidak hanya menjadi siswa yang pintar secara akademik, tapi juga kuat dalam karakter, mandiri, peduli, dan siap memberikan kontribusi nyata baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi, mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat dan hati yang terbuka, karena kebiasaan baik yang kalian tanam hari ini akan menentukan masa depan kalian nanti. Sebagai pendahuluan, perkenalkan nama lengkap dan gelar saya, Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPD GR. Jadi kalian bisa panggil saya Pak Putu. Kemudian posisi atau peran saya di sekolah, saya adalah salah satu guru di sekolah ini yang mengajar mata pelajaran matematika. Asal daerah atau latar belakang, saya berasal dari Desa Jati Bali dan sudah mengajar di sekolah ini di SMA Negeri 2 Konawe Selatan selama 12 tahun dan di Bali 4 tahun. Jadi total 16 tahun sudah menjadi guru. Kemudian pengalaman atau prestasi yang pernah saya raih, selain mengajar saya pernah menjadi guru pembimbing siswa dalam kegiatan OSN komputer dan juga OSI atau Olimpiade Siswa Indonesia bidang matematika dan mendapat juara di tingkat provinsi dan nasional, dan saya juga pernah mendapatkan juara 2 untuk lomba OSN matematika tingkat guru matematika jenjang provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian menjadi penulis artikel terbaik tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan juga juara 3 lomba inovasi guru tingkat nasional yang diadakan di Jawa Tengah. Selain itu juga saya aktif mengajar bimbel untuk siswa jenjang SD, SMP, SMA di rumah saya sendiri. Selain itu juga saya menjadi konten kreator dengan nama YouTube saya adalah Putu Arya Official. Jadi sekian perkenalan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita mengadakan kegiatan ice breaking. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan umum berikut ini. Yang bisa jawab nanti saya berikan hadiah. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapa nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia saat ini? Saya beri waktu hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Bapak Profesor Abdul Muti MED. Oke, silakan ambil hadiahnya ke depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa nama Gubernur Sulawesi Tenggara saat ini? Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, namanya adalah Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka SEMM. Oke, silakan ambil hadiahnya ke depan. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Siapa nama Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saat ini? Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jadi, namanya adalah Bapak Insinyur Hugua. Beliau adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara saat ini. Lanjut lagi kita ke pertanyaan keempat. Siapa nama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan saat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi beliau adalah Bapak Irham Kalenggo SOS MSI dan Bapak Haji Wahyu Ade Pratama Imran SH. Silakan ambil ke depan hadiahnya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Berapa jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara?
Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi ada 17 daerah yang terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Silakan ambil dulu hadiahnya ke depan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Sebutkan 15 nama kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Ayo, siapa yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang pertama Kabupaten Konawe, yang kedua Kabupaten Kolaka, yang ketiga Kabupaten Muna, yang keempat Kabupaten Buton, yang kelima Kabupaten Konawe Selatan, yang keenam Kabupaten Bombana, yang ketujuh Kabupaten Wakatobi, yang kedelapan Kabupaten Kolaka Utara, yang kesembilan Kabupaten Buton Utara, yang kesepuluh Kabupaten Konawe Utara, yang kesebelas Kabupaten Kolaka Timur, yang ke-12 Kabupaten Konawe Kepulauan, yang ke-13 Kabupaten Muna Barat, yang ke-14 Kabupaten Buton Tengah, dan yang ke-15 adalah Kabupaten Buton Selatan. Silakan diambil hadiahnya ke depan yang benar jawabnya tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Sebutkan 2 nama kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, ini pertanyaan yang gampang. Ayo cepat, siapa yang bisa? Ya, kamu silakan. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Oke, silakan ambil hadiahnya ke depan. Lanjut lagi kita ke pertanyaan 8. Siapa nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini? Ayo, siapa yang tahu? Saya hitung 1 sampai 5. Silakan angkat tangan kalau sudah tahu jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah Bapak Profesor Dr. Aris Badara SPD MHum. Jadi betul sekali jawabannya kamu ya. Silakan ambil ke depan hadiahnya. Lanjut lagi kita ke pertanyaan 9. Siapa nama kepala sekolah SMA N2 Konawe Selatan saat ini? Nah, ini pertanyaan yang mungkin gampang bagi yang tahu dan susah bagi yang tidak tahu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya hitung 1 sampai 5. Oh ya, sudah ada yang angkat tangan. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya benar, Bapak Sapari SPD MPD. Jadi beliau adalah kepala sekolah kita ya. Lanjut lagi kita ke pertanyaan 10. Apa saja 4 pilar kebangsaan Indonesia? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan ambil hadiahnya ke depan. Jadi anak-anak, demikian kegiatan ice breaking kita saat ini, dan kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu materi inti yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama materi ini. Mungkin bisa kalian tulis. Siapa tahu ada tugas dari OSIS yang sebentar kalian akan ditanyakan kembali tentang materi yang sudah saya berikan ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di materi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun hal yang melatar belakangi munculnya gerakan ini adalah, yang pertama, gerakan ini merupakan bagian dari Astacita keempat dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kemudian yang kedua, gerakan ini merupakan upaya strategis Kemendikdasmen untuk menanamkan karakter bangsa pada anak-anak mulai jenjang PAUD sampai dengan SMA ataupun yang sederajat. Kemudian yang ketiga, gerakan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kemendikdasmen dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa. Dan yang keempat adalah gerakan ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang siap membawa Indonesia
menuju visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, mengapa perlu program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Tentu ada beberapa alasan. Yang pertama, generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan sosial dan teknologi. Terus yang kedua, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menciptakan generasi instan yang seringkali kurang menghargai proses dan lebih mengutamakan hasil cepat. Lalu yang ketiga, kondisi ini diperburuk oleh menurunnya karakter peserta didik, seperti hilangnya kedisiplinan dan lemahnya empati terhadap sesama. Lalu yang keempat, masalah kesehatan fisik dan mental juga menjadi perhatian serius. Obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik, kecanduan gawai, hingga ancaman narkoba dan pornografi yang semakin meresahkan. Adapun tujuan umum dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu memberikan fondasi kebiasaan positif sejak dini guna menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Dan tujuan khususnya antara lain, yang pertama, membentuk generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. 3. Menanamkan kebiasaan positif untuk membangun karakter yang kuat. 4. Mendorong anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial. 5. Membantu anak-anak menghadapi tantangan global di masa depan. 6. Menguatkan rasa kebersamaan melalui nilai gotong royong. Dan yang ketujuh, mewujudkan generasi muda yang disiplin dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Jadi itulah tujuan khususnya. Lalu apa saja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Jadi yang pertama adalah bangun pagi. Jadi bangun pagi ini harus selalu kalian biasakan karena banyak manfaatnya. Yang pertama melatih kedisiplinan. Yang kedua meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Ketiga meningkatkan kemampuan mengendalikan diri. Dan yang keempat dapat meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang atau kesuksesan kalian sendiri. Jadi itulah manfaat dari bangun pagi. Lalu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kedua adalah beribadah. Jadi kalian harus rajin beribadah karena beribadah itu banyak manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan atau mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, dapat meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan juga sosial. Lalu manfaat yang ketiga, bisa meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna. Dan yang keempat, bisa meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta peningkatan diri secara berkelanjutan. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Berolahraga ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh. Yang ketiga, dapat meningkatkan potensi diri. Dan yang keempat, dapat meningkatkan nilai sportivitas. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah kita harus selalu makan sehat dan bergizi. Ini juga sangat penting untuk kesehatan kita. Karena kalau kita makan yang tidak sehat dan tidak bergizi, kita bisa sakit. Nah, adapun beberapa manfaat dari kita makan sehat dan bergizi. Yang pertama adalah satu, untuk menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, sebagai investasi jangka panjang. 3, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran. Serta yang keempat, menjaga tubuh agar tetap sehat sebagai tanggung jawab individu serta meningkatkan kemandirian. Selanjutnya kebiasaan yang kelima adalah gemar belajar. Jadi kalian harus gemar belajar kalau kalian ingin jadi orang yang cerdas. Adapun manfaat dari gemar belajar ini yang pertama adalah satu, untuk mengembangkan diri. Dua, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Serta yang ketiga, menemukan kebenaran dan pengetahuan serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Selanjutnya kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam adalah bermasyarakat. Jadi bermasyarakat juga tidak kalah penting
dari kebiasaan-kebiasaan yang lain, karena dengan bermasyarakat ini bisa memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa gotong royong dan toleransi. Yang kedua, dapat meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menguatkan hubungan sosial dan saling menghormati. Jadi itulah pentingnya kita bermasyarakat ya. Lalu kebiasaan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah kalian harus tidur cepat. Kenapa harus tidur cepat? Karena kalau kalian tidur cepat, kalian besoknya tidak akan terlambat bangun dan tidak kesiangan. Sehingga kalau kalian tidur cepat, kemungkinan kalian juga tidak akan terlambat ke sekolah. Nah, beberapa manfaat dari kita tidur cepat itu, yang pertama, satu, mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan energi untuk esok hari. Dan yang ketiga, dapat membantu menjaga keseimbangan emosi. Jadi itulah anak-anak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan manfaatnya yang sudah saya jelaskan. Lalu pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana peran sekolah untuk mewujudkannya? Jadi sekolah berperan dalam mewujudkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dengan menanamkan nilai-nilai kebiasaan baik tersebut kepada peserta didik. Strateginya antara lain, yang pertama, membiasakan peserta didik bangun pagi untuk memulai hari dengan produktif dengan membangun komunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengajarkan peserta didik untuk beribadah sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Mengajarkan peserta didik untuk berolahraga secara teratur, misalnya berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Yang keempat, menerapkan pola makan sehat dan bergizi terutama sarapan. 5. Membudayakan minat belajar peserta didik, misalnya dengan mengunjungi perpustakaan secara terjadwal. 6. Mengajarkan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Dan yang ketujuh, membiasakan peserta didik untuk tidur cepat agar dapat waktu tidur yang cukup. Jadi seperti itu strateginya yang dapat dilakukan oleh sekolah. Selain peran sekolah, peran orang tua juga sangat penting dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kepada peserta didik. Yang pertama yang akan saya jelaskan bagaimana peran orang tua dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi. Yang pertama, orang tua atau wali harus menjadi teladan yang baik dengan membiasakan diri untuk bangun pagi. Yang kedua, orang tua atau wali perlu menetapkan jam tidur yang konsisten dan memastikan anak tidur pada waktu yang sama setiap malam, sehingga memungkinkan anak bangun pagi dengan segar. Yang ketiga, orang tua atau wali perlu membuat kegiatan rutin sebelum tidur yang menenangkan, seperti mendongeng atau membacakan buku cerita atau menyetel musik lembut. Yang keempat, orang tua atau wali perlu menerapkan prinsip 3S, yaitu screen time, screen break, dan screen zone di rumah. Pertama, mengajarkan untuk screen time beberapa lama dengan cara mengaturnya atau screen time. Kedua, melakukan jeda ketika anak beraktivitas dengan gadget untuk bermain, berinteraksi atau bersosialisasi. Itu namanya screen break. Ketiga, menetapkan wilayah batas gadget di 3 ruangan rumah: ruang tidur, ruang makan, dan kamar mandi. Kemudian, beberapa hal yang orang tua perlu tahu jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip halodoc.com, waktu tidur yang ideal berdasar kelompok usia adalah sebagai berikut. Nomor 1, kelompok usia bayi baru lahir, yaitu 0-3 bulan. Waktu tidurnya setiap hari 14-17 jam. Yang kedua, bayi usia 4-11 bulan. Waktu tidurnya setiap hari 12-15 jam. Yang ketiga, balita usia 1-2 tahun. Waktu tidurnya adalah 11-14 jam setiap hari. Kemudian yang keempat, anak-anak prasekolah usia 3-5 tahun. Waktu tidurnya setiap hari adalah 10-13 jam.
Yang kelima, anak usia sekolah, usia 6-13 tahun. Waktu tidurnya setiap hari adalah 9-11 jam. Yang keenam, remaja, usia 14-17 tahun. Waktu tidurnya setiap hari adalah 8-10 jam. Dan yang ketujuh, kelompok usia dewasa muda, usia 18-25 tahun, waktu tidurnya setiap hari yaitu 7-9 jam. Kemudian catatan penting yang perlu diketahui adalah waktu penggunaan layar atau screen time di antaranya televisi, laptop, tablet, dan ponsel untuk anak di bawah 2 tahun adalah 0 jam atau tidak diperbolehkan sama sekali. Lalu untuk anak usia 2-5 tahun adalah 1 jam per hari. Di atas usia anak 6 tahun ke atas tidak melebihi 2-3 jam per hari dengan konten yang edukatif dan bimbingan orang tua. Ini berdasarkan sumber dari WHO, IDAI, dan Kemenkes. Berikutnya akan saya jelaskan adalah bagaimana peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan beribadah. Jadi yang pertama, orang tua atau wali menjadi teladan yang baik dalam melakukan ibadah dengan rutin, sehingga anak akan meniru dalam dan belajar bahwa ibadah adalah bagian terpenting dari kehidupan keluarga. Yang kedua, orang tua atau wali perlu mengajak anak beribadah bersama dengan penuh keceriaan dan membuat suasana ibadah menjadi menyenangkan agar anak merasa nyaman dan tidak terpaksa. 3. Orang tua atau wali dapat memberikan penjelasan sederhana tentang ibadah yang dilakukan dengan cara menceritakan kisah-kisah yang menginspirasi tentang ibadah dan kebaikan atau dapat menggunakan buku bergambar yang sesuai dengan usia anak. Yang keempat, orang tua atau wali dapat menggunakan lagu sederhana tentang nilai-nilai ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang kelima, orang tua atau wali dapat melibatkan anak dalam kegiatan sederhana yang berhubungan dengan ibadah, sehingga anak merasa menjadi bagian penting dari proses ibadah dan lebih semangat untuk ikut beribadah. Misalnya menyiapkan tempat ibadah atau mengambil perlengkapan. Berikutnya, peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan berolahraga. Yang pertama, orang tua atau wali menjadi teladan yang baik dalam berolahraga secara rutin, sehingga anak akan terdorong untuk mengikuti dan memahami bahwa olahraga adalah bagian terpenting dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, orang tua atau wali dapat mengajak anak untuk melakukan permainan sederhana yang seru untuk meningkatkan aktivitas fisik tanpa perlu aturan ketat dan membuat anak bergerak secara aktif tanpa merasa sedang berolahraga. Yang ketiga, orang tua atau wali perlu menjadwalkan waktu khusus setiap hari atau setiap minggu untuk berolahraga. 4. Orang tua atau wali dapat melakukan olahraga bersama keluarga seperti bersepeda atau jogging ringan. Kegiatan ini membuat anak senang berolahraga karena dilakukan bersama orang yang disayangi dan menjadi gaya hidup keluarga. Lalu yang kelima, orang tua atau wali perlu memperkenalkan berbagai kegiatan olahraga sesuai minat anak, sehingga anak lebih bersemangat untuk berolahraga. Misalnya berenang, senam, bermain badminton, dan jenis olahraga yang lainnya. Selanjutnya adalah dalam kebiasaan makan sehat dan bergizi. Peran orang tua atau wali dalam menerapkan hal tersebut antara lain, yang pertama, orang tua atau wali harus menjadi teladan yang baik dalam hal kebiasaan makan sehat dan bergizi, sehingga anak akan mengikuti kebiasaan tersebut seperti makan bersama anak dan tunjukkan bahwa makanan sehat adalah pilihan yang baik. Yang kedua, orang tua atau wali perlu mengenalkan berbagai jenis makanan sehat dan bergizi sejak usia dini, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein sehat, misalnya ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang tua atau wali dapat mengajak dan mendampingi anak untuk ikut serta dalam kegiatan memasak, misalnya membantu mencuci sayuran atau mengaduk bahan makanan. Yang keempat, orang tua atau wali dapat mengajak dan mendampingi anak untuk ikut serta dalam kegiatan memasak, misalnya membantu mencuci sayuran atau mengaduk bahan makanan dan telur. Yang kelima, misalnya orang tua atau wali dapat menggunakan
cara menyajikan makanan yang menarik seperti dalam bentuk yang lucu atau warna-warni agar anak tertarik untuk mencicipinya. Dan yang keenam, orang tua atau wali dapat mengajak dan mendampingi anak untuk ikut serta dalam kegiatan memasak, misalnya membantu mencuci sayuran atau mengaduk bahan. Kemudian, kebiasaan gemar belajar. Peran orang tua atau wali yang bisa dilakukan untuk menerapkannya. Yang pertama, orang tua atau wali harus menjadi teladan yang baik dalam kebiasaan belajar yang dapat diamati dan ditiru anak, misalnya membaca koran, membaca buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tua atau wali dapat menjadikan semua kegiatan di rumah sehari-hari menjadi pembelajaran bagi anak. Semua yang ada di rumah menjadi media dan sumber belajar. Yang ketiga, orang tua atau wali ini misalnya dapat memilih permainan edukatif sehingga anak merasa bahwa belajar adalah hal yang menarik. Berikutnya akan saya jelaskan peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua. Yang pertama, orang tua atau wali dapat melibatkan anak berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan bersama keluarga, sehingga anak terbiasa untuk berpartisipasi dan membuat keputusan, misalnya diskusi tentang kegiatan di hari libur, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, orang tua atau wali dapat melibatkan anak ketika ada kegiatan di sekitar rumah, seperti kerja bakti, perlombaan di hari kemerdekaan, berbagi makanan dengan tetangga, undangan perayaan ulang tahun, lomba kebersihan lingkungan, tanam pohon bersama, lomba masak antar warga, lomba dekorasi lingkungan, dan lain sebagainya. Tiga, orang tua atau wali dapat mengajak anak berkunjung ke berbagai ruang publik untuk belajar bersosialisasi dengan berbagai kalangan di masyarakat seperti tempat ibadah, tempat kota, pusat olahraga, pasar, tempat wisata, museum, tempat pertunjukan seni, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan tidur cepat. Yang pertama, orang tua atau wali menjadi teladan yang baik dengan memberi contoh tidur cepat, sehingga anak akan mengikuti kebiasaan itu. Yang kedua, orang tua atau wali membutuhkan rutinitas yang konsisten, sehingga perlu menentukan waktu istirahat bagi anaknya yang teratur selama kegiatan sehari-hari, baik setelah belajar atau setelah bermain. Dan yang ketiga, orang tua atau wali perlu memastikan bahwa lingkungan tempat anak-anak beristirahat terasa nyaman, tidak bising, atau ada gangguan lainnya yang bisa membuat merasa tidak tenang. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga materi ini bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian, dan harapan saya semoga kalian semua menjadi siswa yang baik, cerdas, dan berprestasi. Dan saya ucapkan selamat kalian menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Konai Selatan yang sudah lolos dan terpilih menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Konai Selatan. Dan sebagai penutup, saya tak lupa juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam penjelasan materi saya. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa lagi.